Mbak Rahma mungkin bisa dimulai langsung aja ya biar nggak kelamaan. Oke. Jadi Oke. bisa dimulai langsung. Jelasin kita bakal bahas apa sih disiplin positif itu gitu. Apakah perlu? Maksudnya mungkin kalau disiplin itu kan biasanya orang kan apa ya, persepsinya kan harus yang tegas, yang keras gitu kan. Apakah memang harus seperti itu dalam mendidik anak? Oke, terima kasih Bilkis, dan terima kasih juga Puspaga atas kesempatannya pada hari ini. Sampai akhirnya mungkin temu kangennya harus via virtual dulu nih. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu kabarnya ayah, ibu, ayah, bunda, keluarga Surabaya gimana? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Seperti tadi yang sempat juga Bilkis sampaikan, kalau kita bahagia imun kita juga naik gitu kan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan tema yang kita bahas hari ini terkait melatih disiplin positif pada anak. Tadi Bilkis sempat nanya, kalau disiplin itu identik dengan harus tegas gitu. Apakah tegas itu harus keras atau seperti apa? Karena memang disiplin ini menjadi sesuatu yang tidak selalu mudah bagi orang tua untuk mendisiplinkan anak. Ketika orang tua terlalu memperlakukan anak terlalu lunak, khawatirnya mereka jadi keras kepala. Sebaliknya ketika memperlakukan anak terlalu keras juga khawatirnya jadi anak yang pembangkang gitu, atau malah sebaliknya takut pada orang tuanya. Nah, tapi meskipun tidak mudah bukan berarti kita tidak bisa lakukan gitu, kita tetap perlu mencoba. Lalu bagaimana sih menerapkannya? Nah, sebelumnya kita akan secara bahasa sendiri nih, disiplin ini kalau secara bahasa Latin artinya disiplina. Latin, cara bahasa Latin mengajar atau murid semacam itu. Kalau secara bahasa Inggris artinya murid. Nah, disiplin positif itu sendiri merupakan metode di mana orang tua mengkomunikasikan secara jelas mengenai 3 hal. Pertama adalah tingkah laku apa sih yang dianggap baik dan atau tepat, dan juga perilaku apa yang tidak pantas untuk dilakukan. Jadi itu perlu dikomunikasikan orang tua kepada anak supaya anak tahu apa sih bedanya, mana sih tingkah laku yang baik, mana sih tingkah laku yang tidak pantas semacam itu. Kemudian yang kedua adalah reward apa yang akan didapatkan anak ketika anak melakukan tingkah laku yang baik atau tingkah laku yang baik pada anak itu muncul. Mereka juga perlu tahu rewardnya apa. Kemudian yang ketiga adalah mengenai konsekuensi dari tingkah laku yang buruk. Itu juga perlu dikomunikasikan semacam itu. Nah, selain itu sendiri juga disiplin, terutama disiplin positif itu akan sebagai bentuk untuk membentuk karakter yang lebih positif semacam itu. Kemudian apa sih manfaatnya? Karena kan pasti sesuatu hal itu pasti punya manfaat. Nah, manfaat disiplin positif itu sendiri menurut Dr. Jen Nelson, pertama adalah anak-anak akan merasa dihargai dan tidak dipermalukan. Nah, kita ambil contoh misalnya ketika ingin mendisiplinkan anak gitu ya, anak tidak sengaja melakukan sesuatu, karena secara emosi orang tua akan spontan marah gitu ya. Nah, itu kan kalau misalnya dilakukan di tempat yang tidak tepat atau di waktu yang tidak tepat, maka anak akan merasa dipermalukan semacam itu. Tapi kalau kita menerapkannya secara baik, disiplin positif itu tadi, maka anak akan merasa dihargai dan tidak dipermalukan. Kemudian disiplin positif itu sendiri juga yang kedua manfaatnya adalah membantu anak untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan sense of belonging semacam itu. Jadi anak akan lebih ketika dia tahu tindakan ini baik, tindakan ini tidak pantas, dia akan tahu bahwa oh iya, aku harus melakukan apa nih, seperti itu. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah efektivitasnya akan bersifat jangka panjang. Namanya kita melatih, mendidik sesuatu yang positif, tentunya nanti efek jangka panjangnya adalah jadi lebih, itu tadi karakter positifnya akan terbentuk semacam itu. Kemudian manfaat yang keempat, mengajarkan pada anak mengenai sosial dan life skills, yang dua hal ini diperlukan untuk mengembangkan karakter yang baik bagi anak. Perlu kita ingat juga bahwa ketika anak berbuat salah, itu mereka juga belajar problem solvingnya yang baik, yang gimana sih, yang pantas seperti apa.
Kemudian manfaat disiplin positif yang kelima adalah membuat anak menemukan dan mengenali kemampuan dirinya yang nantinya akan dapat mereka gunakan secara konstruktif atau secara baik ketika mereka menemui masalah semacam itu. Jadi ada 5 manfaat disiplin positif menurut Dr. Jane Nelson. Kemudian apa aja sih disiplin positif itu? Syaratnya mungkin yang pasti ada 2. Jadi ada Koko. Yang pertama Koko. Koko bukan kakak ya. Tapi Koko yang pertama adalah komunikasi. Seperti tadi yang awal tadi saya jelaskan, disiplin positif adalah mengenai mengkomunikasikan terkait tingkah laku anak, reward dan konsekuensinya apa semacam itu. Jadi komunikasi adalah syarat pertama dalam menerapkan disiplin positif. Orang tua harus rajin menjelaskan perilaku atau tingkah laku yang baik itu apa, terus kemudian yang kurang baik itu yang apa, seperti apa, kemudian akibatnya juga bagaimana, dan apa yang jadi pilihan solusinya untuk menyelesaikan itu tadi. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Jadi sama hanya ketika kita menerapkan pola asuh atau pengasuhan gitu kan, orang tua perlu konsisten dalam menerapkannya. Dan tentunya seperti tadi ada reward, ada konsekuensi. Orang tua harus konsisten menerapkan itu, jangan di tengah-tengah tiba-tiba ya udahlah kasihan kayak gitu. Nah, terkait komunikasi tadi yang pertama, orang tua atau keluarga itu perlu membuat semacam bahasanya adalah rapat keluarga macam itu, atau mungkin diskusi keluarga. Nah, itu perlu diluangkan karena apa? Komunikasi itu penting. Kapan sih anak misalnya berbuat tingkah lakunya muncul baik atau tingkah lakunya pada waktu itu tidak baik semacam itu. Nah, rapat keluarga ini bisa rutin dilakukan minimal 1 minggu sekali, atau ketika ada kejadian penting, ada kejadian yang sekiranya perlu untuk mengajak anak berdiskusi. Atau bisa juga ketika misalnya saat santai atau sebelum tidur. Jadi anak merasa dihargai pendapatnya gitu. Cari momen yang pas gitu ya Kak ya? Iya, cari momen yang pas semacam itu, dan itu tiap keluarga pasti berbeda-beda momennya atau waktunya. Yang pasti sesibuk apapun orang tua harus meluangkan waktu untuk melakukan yang namanya rapat keluarga atau diskusi keluarga. Dan di dalam rapat keluarga itu tadi orang tua juga bisa menanyakan kepada anak, kenapa sih kok tingkah lakunya dia ini muncul kayak gitu? Kenapa sih kok begini? Kenapa kok kakak begitu? Kenapa kok kakak begini? Semacam itu. Dan dari pertanyaan itu kita ajak anak untuk menganalisis tentang kesalahannya, dan supaya kesalahan yang sudah dilakukan itu bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk belajar semacam itu. Jadi anak tidak merasa dihakimi, anak tidak merasa ditekan gitu ya, dipermalukan kayak tadi saya bilang semacam itu. Oke, jadi tadi ada 5 manfaat dan ada 2 syarat. Kemudian cara Koko tadi, Koko biar ingat ya, komunikasi sama konsisten. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah cara penerapan disiplin positif. Yang pertama, kita perlu fokus pada tingkah laku. Tingkah laku anak ini yang apa sih yang mau kita disiplinkan semacam itu. Kedua, kenali situasi yang menimbulkan tingkah laku tersebut, baik itu tingkah laku positif ataupun tingkah laku negatif. Kemudian atur situasinya. Misalnya kalau saat ini kan school from home atau belajar jarak jauh. Mungkin orang tua melihat kok anakku mungkin jadi sering main gadget gitu, atau kok jadi jadi menyendiri terus asik dengan mainannya sendiri. Nah, itu kita juga perlu amati, perlu kita lihat kenapa sih anak ini kayak gini. Bisa jadi bukan karena gamenya, tapi dia tidak punya alternatif lain untuk meluangkan waktunya, untuk menghabiskan waktunya semacam itu. Nah, di sini peran orang tua adalah cara penerapan yang ketiga adalah cari solusinya.
orang tua harus kreatif dan tentunya harus melibatkan anak. Misalnya kayak tadi asik main game apa mungkin dia bingung mau kegiatan apa lagi, kita ajak membaca bersama atau bermain bersama kayak gitu. Jadi orang tua pun sesibuk apapun kalau bisa harus meluangkan waktu. Atau misalnya ayah sibuk kerja nih, ayah nggak ada kesempatan untuk menemani di rumah gitu. Ada ibu di rumah, tapi ibu sendiri juga sibuk dengan aktivitas di rumah gitu ya. Nah itu bisa kita libatkan anak semacam itu. Anak kita libatkan untuk melakukan pekerjaan di rumah, dan itu pun juga perlu kita sesuaikan dengan usia dan kondisinya anak. Semisalnya dia mampunya hanya yang sederhana, misalnya ini mama mau masak, adik coba sih cucikan mungkin buahnya atau sayurnya semacam itu. Atau anak yang lebih gede sedikit bantu mengupas semacam itu. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan orang tua untuk mengajak anak supaya dia tidak bosan juga. Terus kemudian kayak melibatkan dalam kegiatan rumah tangga gitu ya Kak ya. Benar, melibatkan kegiatan di rumah. Atau misalnya waktu bersih-bersih, coba ini sapu kecil buat adik, bersihkan sebelah sini, bunda sebelah sini gitu. Nanti kita kumpulkan ya di tengah-tengah, kita ambil scrub cikra gitu ya. Cikra. Apa sih bahasa Indonesianya? Ya. Iya, cikra. Enggak tahu. Ya semacam itu, intinya anak juga merasa dilibatkan semacam itu. Terus misalnya juga terkait makan gitu kan, di keluarga kita biasakan makan sayur. Anak nggak suka sayur nih, kita lihat dulu dia nggak suka sayur nih, sayur apa? Apakah sayur tertentu yang dia nggak suka sayur bayam, kita bisa ganti sayur yang lain, sayur sop mungkin, atau sayur kangkung, sayur asem, atau sayur lainnya gitu. Jadi jangan patah semangat ketika anak nggak doyan sayur, kita perlu lihat dulu. Atau memang nggak suka sayur sama sekali, kita bisa ganti dengan buah atau makanan lain yang kurang lebih nutrisinya serupa dengan sayur semacam itu. Kemudian yang keempat, tentunya konsekuensinya harus logis. Ketika anak melakukan suatu kesalahan atau tingkah lakunya kurang baik gitu ya, kurang pantas, kita orang tua harus memberikan konsekuensi yang logis semacam itu. Kayak contohnya kita lagi makan bersama gitu ya, terus tiba-tiba secara tidak sengaja anak menumpahkan makanannya atau minumannya. Kadang otomatis kan orang tua, kakak kok tumpah semua sih, nggak benar kayak gitu. Nah itu kalau bisa sebisa mungkin kita redam. Jadi nggak langsung kita marahin gitu, lebih ke wah tumpah ya kak ya, yuk kita bersihkan sama-sama yuk gitu. Ini kain pelnya misalnya kita punya 2, mama 1, bunda 1, kakak 1 gitu, kita bersihkan bersama. Nah ini kita contohkan juga, oh cara membersihkannya seperti ini, mungkin diusap kemana atau diarahkan kemana semacam itu. Kurang lebihnya sih semacam itu. Jadi untuk anak-anak yang usia lebih kecil, tentunya kan kalau kita minta untuk melakukan sendiri kan kesulitan ya. Jadi perlu kita ajak untuk atau kita contohkan caranya seperti ini. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Bilkis. Terus harus banyak cara ya, nggak semata-mata ketika anak itu tidak disiplin atau tidak sesuai dengan tindakan atau perilakunya, kita langsung memberikan konsekuensi yang berat gitu ya kayak. Jadi harus dilihat dulu gitu. Situasinya seperti apa, terus kemudian tidak langsung menyalahkan, kita cari tahu kenapa sih dia seperti ini, terus kemudian kayak tadi kita cari solusinya bersama-sama. Kalau misalnya minumannya tumpah, gimana, dibiarkan atau dibersihkan, terus cara membersihkannya gimana. Nah itu orang tua perlu contohkan dan libatkan anak juga untuk membersihkan atau membereskannya kayak gitu. Nah balik lagi, disiplin positif ini kan tujuan jangka panjangnya adalah membentuk karakternya biasanya kurang lebihnya adalah karakter yang bertanggung jawab, anak jadi lebih bertanggung jawab, terus kemudian menghargai orang lain juga, dan tentunya jadi taat terhadap aturan, kurang lebih seperti itu. Dan tingkah laku yang dibentuk juga kita lihat, kalau misalnya dia punya jadwal yang teratur, dia akan jadi anak yang bisa sesuai dengan jadwalnya gitu kan, sesuai dengan jadwal yang sudah dibikin semacam itu. Nah untuk itulah pentingnya kayak itu tadi 2 hal komunikasi. Yang pertama
kenapa sih anak perlu punya tingkah laku yang seperti itu, atau kenapa sih kakak perlu melakukan ini. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Bilkis. Oke, wow, menarik sekali ya Kak ya. Kayak ternyata Semoga nggak kecepatan. Iya, ini semoga nggak pada bingung nih ya. Jadi berarti disiplin itu kan nggak harus strike gitu kan, harus yang apa namanya kamu harus ini, kamu harus ini, enggak. Cuman kan harus ada melibatkan komunikasi, kemudian ada diskusi ya Kak ya pastinya di situ. Harus diskusi. Nah, oke, sekarang kita udah masuk sesi pertanyaan ya Kak ya. Boleh. Oke, mungkin dari viewers di sini ada yang mau bertanya, silahkan tanya apapun, nanti Kak Rahma jawab. Semoga bisa menjawab ya. Oke, kita kan kalau disiplin positif ini kan memang syaratnya koko tadi ya, komunikasi dan ortu harus rajin dan konsisten. Oke, nah kemudian kalau jadi era ini kan kayak untuk generasi milenial yang dimana mereka itu kan juga sudah punya dunia sendiri, punya dunia yang apa itu namanya, dia asik sendiri mungkin dengan gadget atau seperti apa. Nah, biasanya kalau apa itu namanya ortu menjelaskan, untuknya kalau untuk diajak diskusi, kebanyakan orang kan kebanyakan anak zaman sekarang kan apa sih ayah ibu ini apa sih kok berisik banget gitu kan. Nah, maksudnya kan remaja kan identik dengan seperti itu. Nah itu gimana Kak? Apakah bisa masih bisa menerapkan disiplin positif pada remaja? Ya, sebenarnya bisa aja. Cuman orang tua juga perlu mengenali karakteristik remaja ini seperti apa gitu kan. Sekarang ini yang lagi tren apa sih gitu. Kita nggak bisa, orang tua nggak bisa serta-merta langsung Kak jangan gini, Kak jangan gitu. Tapi kita perlu lihat juga, kayak itu tadi, kita kenali situasinya. Dia lagi apa sih, lagi asik apa, atau yang sekarang lagi tren di remaja ini apa. Jadi orang tua masuk dari sisi itu gitu. Misalnya lagi ngegame asik gitu, kakak main game apa sih gitu, coba sih mama atau papa atau ayah bunda ajarin lagi main apa sekarang nih, yang lagi tren apa gitu. Nanti dari situ kan muncul seru nih lagi, mungkin kayak pertamanya mungkin apa sih so asik gitu kan, tapi nggak apa-apa, orang tua tetap perlu mencoba. Makanya tuh yang kedua adalah konsisten. Orang tua jangan mudah menyerah untuk berusaha mendekati anak, untuk melatihkan juga bahwa ini kamu tadi apa, kita harus apa, semacam itu. Kurang lebih gitu sih Kak Bilkis. Jadi memang harus tetap dicoba, konsisten gitu kan. Namanya anak remaja apalagi dengan karakteristiknya seperti itu kan memang khas lah Kak ya gitu. Jadi orang tua harus benar-benar sabar, harus konsisten gitu. Iya, bahkan sebenarnya setiap periode usia itu punya tantangannya masing-masing. Mungkin kalau remaja ya itu tadi, dia sudah punya pikiran-pikirannya sendiri, sudah mulai muncul yang muncul dunianya sendiri semacam itu. Kalau anak-anak mungkin tantangannya, anak ini paham nggak sih yang mama atau papa maksud, semacam itu. Oke Kak, ini ada beberapa pertanyaan lumayan Kak ya, ini dari lumayan Asrianda. Hukuman yang benar contohnya bagaimana Kak? Gimana Kak? Hukuman, mungkin konsekuensi yang diberikan yang benar itu seperti apa? Oke. Yang saya bilang tadi, konsekuensinya juga harus logis. Logis dalam artian anak kira-kira mampu melakukan nggak, atau anak kira-kira kalau dapat konsekuensi semacam ini dia merasa terluka nggak batinnya. Nah itu orang tua juga perlu pertimbangkan. Kita lihat dulu situasinya, itu tadi kan saya sempat cara penerapan disiplin positif yang kedua tadi, kenali situasi yang menimbulkan tingkah laku tersebut. Jadi orang tua harus melihat dulu situasi apa sih yang sekiranya tingkah laku ini muncul gitu, situasinya semacam apa. Jadi supaya tepat sasaran juga dan anak tidak merasa dipermalukan. Contohnya seperti itu tadi, misalnya nih kayak kita lagi makan di luar rumah gitu, makan di restoran atau lagi di mall misalnya kayak gitu, itu kan banyak hal tidak terduga terjadi. Salah satunya kayak tadi menumpahkan makanan, kan kita nggak bisa yang memarahi langsung, kamu ini gimana sih kok bisa tumpah bla 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 kayak gitu. Orang tua udah tersulut emosinya, tapi kita bisa tanyakan dulu, kenapa sih kak kok bisa tumpah minumannya atau makanannya,
apa mungkin piringnya yang terlalu pinggir gitu ya, jadi tumpah. Jadi orang tua perlu menanyakan itu. Gitu ya Kak. Jadi memang harus Jadi mungkin disesuaikan istilah ya. hukumannya itu harus istilah hukuman itu mungkin bisa diganti lebih positif menjadi konsekuensi. Iya, Gitu. jadi Kalau dia melakukan seperti ini sebab apa? akibat gitu ya Kak ya. Kalau kita melakukan ini nanti yang terjadi akan ini gitu ya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada lagi Kak. Dari Randy underscore Prawita. Bagaimana cara menumbuhkan kembali kelekatan antara anak dan orang tua yang terlanjur attachmentnya kurang Kak? Karena terkadang anak merasa dirimu siapa main suruh-suruh. Oh itu gimana nih Kak? Kalau udah mungkin habis ada konflik, kemudian gimana caranya membangun attachment kembali? Ya itu tadi susah-susah gampang sebenarnya ya, tapi kita perlu kenali juga kenapa sih kok sampai apa ya, ini kan tadi menumbuhkan kembali kelekatan, berarti kan sebelumnya sempat lekat nih. Nah itu berarti kita lihat dulu, kita kenali dulu kenapa sih kok tiba-tiba yang tadinya deket jadi menjauh gitu. Kita lihat apakah ada yang keliru dari anak atau dari orang tua gitu, semacam itu. Komunikasi itu jadi syarat penting menurut saya. Komunikasikan. Kenapa itu tadi? Setelah kita tahu, oh mungkin dari aku yang salah, oh mungkin dari dia, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengkomunikasikan itu gitu. Jadi kemudian setelah kita tahu penyebabnya apa, kita coba ajak dia bicara. Nah kita juga perlu tahu juga kondisinya dia pada saat itu, dia memungkinkan nggak kita ajak berbicara, atau kita sendiri juga dalam situasi atau kondisi yang baik nggak untuk berdiskusi atau berbicara dengan anak tersebut atau dengan orang tua semacam itu. Oke, gitu. Jadi tetap berusaha kuncinya itu ya kayak konsisten, kemudian komunikasi tentunya. Gitu. Karena kalau kita nggak komunikasikan juga mana sih dia tahu kita apa yang kita rasakan semacam itu. Sip. Ini ada lagi kak dari Guna Dili Liana. Bagaimana membuat jadwal harian? Nah, ini mungkin maksudnya membuat jadwal harian. Ya. Mungkin maksudnya dalam proses mendisiplinkan anak itu kan mungkin ada jadwalnya. Nah, itu bagaimana cara membuat jadwal yang tepat? Oke, kalau jadwal yang tepat itu tentunya tiap keluarga, tiap anak itu berbeda. Jadi itu tadi saya tekankan sekali lagi, komunikasi itu penting. Kita ajak anak, kita libatkan anak. Yuk kita bikin jadwal harian yuk. Atau kalau yang sekarang lagi school from home, kan ini hanya lokasinya aja yang pindah. Jadi jadwal-jadwalnya kita sesuaikan juga dengan sekolah juga bisa. Jadi misalnya masuk jam 7 atau setengah 7. Biasanya sebelum masuk sekolah kita ngapain sih gitu? Oh ada doa bersama, yaudah yuk kita berdoa bersama. Atau misalnya kalau di sekolah-sekolah berbasis agama ada baca Al-Quran atau baca ayat suci tertentu gitu. Itu juga bisa kita gunakan di rumah, kita terapkan di rumah. Kemudian nanti misalnya pelajarannya 2-3 jam, setelah itu jam setengah 10 istirahat, berarti kita setengah 10 juga istirahat. Misalnya kita ajak yuk kita bikin makan, kakak mau makan apa nih untuk istirahat, semacam itu juga bisa jadi salah satu alternatif membuat jadwal harian seperti itu. Jadi intinya adalah komunikasi dan libatkan anak. Supaya apa? Kalau misalnya orang tua yang membuat jadwalnya, bisa jadi anak, aku nggak mau jam segini belajar misalnya gitu, aku maunya main. Ya udah, kakak mau mainnya jam berapa, tapi tentu tetap diluangkan di jam tertentu untuk belajar semacam itu. Jadi biar sama-sama saling mendengarkan. Iya, tidak ada pihak yang merasa dimenangkan atau dirugikan. Jadi perlu komunikasi itu tadi. Oke, kak ini ada pertanyaan. Iya. Ini ada lagi dari Mustafa. Ini dari direct message kita. Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat mendidik anak? Tuh. Yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang pasti kekerasan tidak boleh dilakukan ya. Tuh. Kalaupun mengkritik juga kita harus mengkritik yang baik, mengkritik yang membangun, bukan sekedar kritik negatif semacam itu. Itu tentunya. Terus hukuman fisik, kayak tadi istilah-istilah hukuman tuh kayaknya harus kita hindari, lebih ke konsekuensi.
Terus kayak hukuman, tidak hanya hukuman fisik, bahkan hukuman verbal kayak kritik tadi itu juga kita perlu pilah-pilah. Orang tua perlu memilah kata-kata untuk bisa memberitahu anak atau menasihati anak semacam itu. Itu yang perlu dilakukan. Gimana? Kan juga orang tua juga harus belajar mana nih waktu yang tepat dan tempat yang tepat ketika mau memberikan kritik, karena kadang kan anak kan juga merasa dihakimi kan ketika memberikan kritik yang tidak tepat, mungkin banyak orang atau seperti apa, itu juga mungkin harus dipertimbangkan ya Kak ya. Iya, itu tadi di awal tadi saya sempat bilang tentang rapat keluarga. Nah, itu juga penting, ketika orang tua, aku sibuk nih, kedua orang tua kerja atau gimana, tetap harus meluangkan waktu untuk melakukan rapat keluarga, dalam artian yaitu tadi diskusi bersama anak, kira-kira apa sih yang menjadi kesulitannya, apa yang unek-uneknya dia, semacam itu yang belum tersampaikan, bisa melalui situ. Dan kalau rapat keluarga kan tentunya nggak di hadapan banyak orang kan, tapi intern keluarga semacam itu. Jadi memang itu rapat keluarga itu memang perlu ya, gitu ya. Bukan hanya yang kerja aja yang rapat ya, tapi keluarga juga perlu rapat ternyata. Iya, dan situasinya kayak tadi Bilqis bilang juga, situasinya. Kira-kira si anak atau orang tua ini dalam situasi yang baik nggak untuk kita ngobrol bersama, atau misalnya ngeteh yuk gitu, ngobrol bareng gitu. Bukan ngopi yuk gitu ya, Kaisa. Waduh, iya, oke. Kak ini masih menerima pertanyaan kan ya Kak ya, karena kan monggo silakan. Banyak yang tanya Kak. Aduh. Ada dari anonim. Kak, bagaimana jika anak diasuh oleh nenek dan kakek? Karena saya bekerja, dilema banget. Di sisi lain saya tahu kalau diasuh dengan orang lain bisa jadi beda cara mendidiknya. Apa saya perlu resign? Perlu resign ya Kak ini Kak? Memang biasanya yang umum terjadi adalah cara mendidik orang tua dan kakek neneknya ini berbeda. Nah, itu balik lagi orang tua yang punya hak atas anak. Jadi orang tua, ayah dan ibu itu harus sepakat dulu tentang cara yang mau diterapkan pada anak itu seperti apa. Nah, itu kita matangkan dulu pada anak. Sekiranya anak tinggal dengan kakek neneknya atau diasuh dengan kakek neneknya, anak kita ingatkan bahwa oke, aturan dari mama, papa itu seperti ini. Ketika misalnya kakek atau neneknya agak memanjakan, anak jadi kalau misalnya disiplin positif ini udah mulai terbentuk, anak akan biasanya galau kan, dilema. Aku izin, aku nanya papa mama dulu ya gitu, akan seperti itu. Tapi kalau misalnya toh anak terlanjur mengikuti keinginan kakek neneknya, orang tua jangan langsung menghakimi atau jangan membuat kata-kata yang seolah-olah kakek neneknya itu salah. Jadi lebih ke it's okay yang kamu lakukan, tapi lain kali inget ya sama aturan yang sudah kita sepakati, semacam itu. Nah, kalau yang terkait resign atau tidak, itu balik lagi ke kondisi orang tua. Tiap keluarga ini kondisinya beda. Ada yang cukup dari ayah aja, ada yang kayaknya ibu juga harus berpenghasilan semacam itu. Nah, balik lagi kita harus ayah dan ibu ini harus sepakat dulu tentang pola yang akan dilatihkan pada anak, tentang disiplin yang akan dilatihkan pada anak, semacam itu. Dilatih terus menerus gitu tadi. Jadi memang walaupun diasuh kakek nenek, tapi orang tua tetap punya peran besar ya Kak ya. Maksudnya orang tua juga tetap menentukan bagaimana karakter anak ini akan dibentuk seperti itu. Komunikasi ke kakek neneknya juga sebenarnya perlu kita lakukan, meskipun kadang melibatkan kakek neneknya juga ya Kak ya. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi kan kadang beda nih, itu tadi mama papa maunya gini, tapi kakek neneknya beda lagi. Nah, itu perlu kita komunikasikan bahwa selama ini aturan yang sudah saya sepakati sama suami atau sama istri itu seperti ini loh, kayak gitu. Jadi kalau mereka tahu bahwa oh ya mungkin misalnya terkait jam minum susu atau makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan, semacam itu. Nah, itu perlu dikomunikasikan. Tapi semisal kondisinya kakek neneknya ngerasa apa sih dulu aku didik kayak gini juga jadi aja kayak gitu. Nah, balik lagi kita perlu
perkuat dulu komunikasi dengan pasangan, terus kemudian ke anak juga, bahwa bagaimanapun tanggung jawabnya anak adalah pada orang tua, semacam itu. Oke, jadi memang memang perlu melibatkan kakek dan nenek ya kak ya, walaupun maksudnya ya memang itu konsekuensinya ketika melibatkan orang lain dalam pola pengasuhan anak gitu ya kak ya. Iya, jadi orang lain itu tahu bahwa oh ternyata anak ini kebiasaannya kayak gini, jadwalnya seperti ini itu, supaya anak juga nggak jadi bingung gitu. Cara melatih disiplin anak yang sesuai pada saat krisis seperti terdampak bencana atau perang. Krisis mungkin contohnya ini aja ya, pandemi ya. Kalau krisis perang saya belum belum pernah tahu sih, tapi paling tidak situasi yang seperti ini gitu ya, yang pandemi misalnya. Justru ketika pandemi ini waktu yang pas untuk orang tua berkomunikasi sama anak. Kan beberapa orang tua waktu di awal-awal pandemi ini kan work from home, atau mungkin apalagi anak-anak juga school from home, jadi kan pasti semuanya ada di rumah. Nah, ketika semua ada di rumah itu kan pasti waktunya banyak sekali bersama untuk bisa bersama anak gitu, berkomunikasi sama anak tentang misalnya kayak tadi bikin jadwal bersama, atau mungkin ajak anak bermain bersama, atau sekarang yang lagi ngetren adalah apa itu namanya bercocok tanam ya. Bercocok tanam, iya. Dan di rumah itu juga bisa dilibatkan. Jadi tidak hanya memasak bersama, atau mungkin ayah nih lagi mau cuci motor gitu, kita ajak anak gitu juga bisa. Jadi tiap keluarga itu kan beda situasi, beda kondisi. Jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi kita perlu kenali dulu situasi di keluargaku seperti apa, kondisi di rumah tanggaku seperti apa. Jadi kira-kira yang cocok ini seperti apa ya, bagaimana ya gitu. Misalnya kayak itu tadi, ada waktu-waktu khusus untuk berdiskusi bersama, bikin jadwal bersama. Terus mungkin kayak misalnya waktu puasaan kemarin kan itu juga masih musim pandemi nih. Biasanya kita berbuka di luar, itu kan jadinya berbuka bersama gitu. Yuk nyiapin menu berbuka bareng kayak gitu, itu kan juga bisa. Jadi tetap bisa walaupun kondisinya tetap bisa lagi pandemi, malah kesempatan emas ya kak ya, karena kan kita sering bertemu, kemudian komunikasinya juga lebih intens gitu kan. Jadi harusnya ini merupakan kesempatan emas bagi orang tua yang mendisiplinkan positif anak. Iya, kayak itu tadi diingat syaratnya ada KOKO, komunikasi dan konsisten. Jadi pasti bisa. Kalau anak itu sudah dilatih dan bisa dikatakan berhasil menjadi disiplin, apa masih perlu anak itu tetap dilatih terus-terusan? Iya, tentunya terus-terusan nggak apa-apa. Tetap, karena apa? Kalau misalnya kita nggak terus-terusan melatih, ibaratnya seperti kalau saya kemarin dengar jembatan gantung, jadi kayak rapuh gitu kan. Nah, kita pondasinya harus kuat dulu. Nah, memperkuatnya adalah dengan cara melatihnya secara terus-menerus. Jadi tidak apa-apa kalau mau tetap dilatih secara terus-menerus, karena ini kan disiplin positif adalah tujuannya jangka panjang, terus kemudian untuk membentuk karakter anak. Jadi menanamkan kebiasaan baik secara terus-menerus itu tentunya tetap perlu dilakukan, semacam itu. Oh gitu. Jadi harus terus dilakukan gitu ya kak ya, biar jangan putus di tengah jalan. Perlu terbiasa, karena kebiasaan nanti akan kebiasaan yang baik itu akan membangun karakter yang baik. Oh gitu. Quote hari ini. Kak, ini masih boleh tanya lagi nggak? Ini ada lagi nih kak. Boleh, silakan kalau ada waktunya ada. Iya, ini kayak curhat nih kak. Kayaknya lah ibu muda yang gimana caranya mendisiplinkan anak. Boleh nggak kalau misal pas si anak main terus mainan diberantakin, terus kita bilang ayo dirapikan, tapi si anak jawab nggak mau, ayah ibu aja. Terus akhirnya kita bilang ya udah dibuang atau dikasihkan orang aja gitu. FYI anak sudah dikasih tahu kalau habis mainan dirapikan, tapi kayaknya sih caper. Nah, gimana cara penyampaian yang pas agar tidak bolak-balik kasih tahu? Nah,
dikasihkan orang, saya mau udah nerima mainannya. Gitu ya, kayak main ya Kak ya. Oke. Kayak tadi yang pertama di awal saya sampaikan adalah manfaat dari disiplin positif, salah satunya adalah anak punya rasa tanggung jawab dan sense of belonging. Jadi mungkin dia tidak tahu, mungkin kayak caper, oke. Kalau dia caper paling tidak orang tua proaktif mengajak anak, ini berantakan nih, yuk dirapikan yuk, atau cara merapikannya, siapa mau ini cepet-cepetan ngerapiin mainan atau ngembaliin mainan ke tempatnya. Nah itu perlu bisa dilakukan oleh orang tua gitu. Karena siapa tahu anak belum tahu caranya atau dia lagi males. Nah kita harus ingatkan juga di awal, diingatkan lagi kalau misalnya udah selesai mainan, ya adik atau kakak harus bereskan semacam itu. Jadi disampaikan ke anak, atau bisa juga kata-katanya yang kita pilih gitu. Misalnya coba seandainya mainannya dirapikan setiap selesai bermain, pasti nanti gampang kalau mau main lagi. Atau ibu pengen deh nanti setelah kakak main selesai, mainannya dirapikan biar nanti ketika semua biar nggak capek nantinya gitu ketika harus membereskan lebih banyak mainan semacam itu. Jadi pemilihan kata-kata pun juga perlu dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau kalimat ajakan gitu Kak, ayo membersihkan bersama ayah atau ibu gitu boleh ya? Ya? Boleh gitu kan, anak dilibatkan. Jadi bukan yang akhirnya orang tua mengambil alih atau akhirnya semua dilimpahkan ke anak, tapi bersama gitu, kerjasama antara ayah, ibu dan anak semacam. Jadi tetap melibatkan anak walaupun kita lagi mendidik dia untuk membereskan mainan, ya salah satunya dengan cara ya kita ikut terlibat, tapi lama-kelamaan nanti dia akan terbiasa membereskan sendiri gitu ya Kak ya. Iya, itu kan salah satu cara penerapan dalam disiplin positif di mana keterlibatan anak itu juga diperlukan, dan tentunya orang tua harus kreatif. Nah, ini hampir sama sih Kak. Ada lagi. Menurut Bu psikolog bisa lebih melekat mana, saya titipkan di daycare atau titip orang tua saya? Kira-kira lebih besar pengaruhnya ketika anak saya di mana? Sebentar, mungkin ini maksudnya lebih baik di daycare atau di kakek nenek gitu Kak. Nah, kalau dalam hal ini mungkin kalau pilihan kembali ke orang tua ya, tapi paling tidak orang tua perlu mengenali dulu situasinya. Ketika anak bersama dengan kakek neneknya, apa sih keuntungannya gitu? Kondisi orang tua memungkinkan nggak untuk mengasuh anak gitu? Atau mungkin kayaknya udah sangat sepuh gitu ya, yang nggak memungkinkan. Apalagi kalau dititipin anak balita, itu kan belum lagi anak balita kan aktif sekali gitu. Tapi kalau misalnya merasa itu tadi, kalau misalnya udah kondisinya udah sepuh, kalau nggak memungkinkan untuk menitipkan anak, bisa juga ke daycare. Tapi kita juga perlu amati juga di daycare ini seperti apa kebiasaan-kebiasaan yang dilatih. Apakah hanya sekedar dititipkan terus anak tidur, makan, udah tidur, digendong makan tidur doang, atau ada aktivitas lain gitu. Nah, daycare-nya sebisa mungkin, apalagi untuk anak balita, tentunya stimulasi aspek-aspek perkembangannya itu diperlukan. Jadi orang tua perlu, kalau mau terpaksa menitipkan, cari daycare yang bisa melatih aspek-aspek motorik anak gitu, yang sesuai dengan harapan orang tua semacam itu. Jadi nanti pilihan juga kembali ke orang tua, yang pasti kita amati dulu kondisinya, antara titip dengan kakek nenek atau di daycare semacam itu. Yang pasti orang tua juga harus rajin-rajin survei daycare mana yang tepat, daycare mana yang sesuai dengan perkembangan anak. Dan surveinya kalau mungkin sekarang kan zamannya online ya. Kalau bisa sih nggak hanya online. Kalau misalnya nggak ada pandemi nih, kita harus datengin juga tempatnya. Terus kemudian kita amati bener nggak sih apa yang diiklan dengan yang kenyataannya semacam itu. Jadi biar nggak was-was juga gitu kan. Oke, itu ya. Wow, sangat jelas sekali Kak ya. Alhamdulillah. Mungkin tadi itu adalah pertanyaan terakhir Kak Rahma. Oh gitu. Ya, mengingat waktu yang terbatas, jadi sesi pertanyaan ditutup. Nah, oke. untuk
IG live kita hari ini sesinya sudah berakhir. Oke. Mungkin minggu Oke. depan ada lagi Kak. Jadi Oke, ya sepertinya ada lagi ya. untuk semuanya mungkin tetap stay tune. Kalau untuk tema dan jadwalnya akan kami share di Instagram Puspaga. Jadi jangan lupa Oke. follow dan tetap pantau terus IG Puspaga karena Oke. ya lumayan lah dengan mengisi waktu luang, Waktu, dengan menambah informasi. Oke, terima kasih ya Oke. Kak Rahma atas Oke, waktunya. sama-sama. Oh ya, boleh ngomong sedikit nggak? Oke, Untuk silakan. yang tadi semua penanya, terima kasih sudah bertanya. Terima kasih kesempatannya juga buat Puspaga dan semoga pertanyaannya bisa menjawab ya. Puas dengan jawabannya semacam itu dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Tentunya saya pribadi sebagai yang menyampaikan materi. Sama-sama Terima Kak kasih Rahma. Puspaga. Semoga Oke. kita semua selalu sehat, kemudian bahagia. Amin harus bahagia. Oke, baik. terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang, happy weekend. Happy weekend.